Hai semua, pada sesi ini saya Ibu Eka akan membahas tentang deskriptif dan inferensial statistik. Tujuan pembelajaran sesi ini adalah mengerti statistik untuk menjelaskan variabel penelitian dan statistik inferensial dalam penelitian. Pada sesi ini kita akan mempelajari kembali tentang statistik deskriptif dan pengenalan statistik inferensial. Sebelum diskusi tentang inferensial statistik, perlu kembali diingatkan tentang statistik deskriptif, yaitu tentang sifat-sifat variabel, ukuran tendensi sentral, range atau kisaran, dan standar deviasi. Selain itu akan dijelaskan hasil deskriptif dengan menggunakan program statistik. Berkenaan dengan sifat variabel, sebuah variabel dapat dijelaskan dalam dua cara utama, yaitu dalam hal ini nilai pusat atau kecenderungannya, dalam hal seberapa jauh pengamatan tersebar dari pusat variabel. Ukuran tendensi sentral atau tendensi sentral adalah indikator pusat data. Pengukuran tendensi sentral terdiri dari mean atau rata-rata, median, dan modus. Variabel dapat bervariasi dari pusatnya atau tendensi sentral, dan dua istilah dapat menjelaskan variasi tersebut, yaitu kisaran atau range dan standar deviasi. Kisaran atau rentang adalah perbedaan antara nilai maksimum dan nilai minimum suatu variabel. Standar deviasi adalah jarak rata-rata nilai dari rata-rata variabel. Bagaimana cara menghitung standar deviasi dan rentang? Silakan baca lebih dalam lagi. Hasil deskriptif dapat dihasilkan menggunakan program statistik. Pada pembelajaran sesi ini akan dijelaskan statistik deskriptif untuk data numerik dan data kategorik. Saat menggunakan program statistik seperti SPSS, setelah data dimasukkan ke dalam program, dapat diklik Analyze, Deskriptif Statistik, dan Frekuensi. Setelah itu, dapat dipilih variabel yang hendak dianalisis. Contohnya di sini variabel dengan data numerik adalah age atau usia. Silakan baca modul untuk penjelasan lebih detail yang berkaitan dengan analisis statistik deskriptif pada data numerik. Pada data kategorik, langkah analisisnya sama yaitu Analyze, Deskriptif Statistik, Frekuensi, lalu pilih data yang kategorik. Dalam slide ini yang dipilih adalah gender atau jenis kelamin. Silakan baca modul untuk penjelasan lebih detail yang berkaitan dengan analisis statistik deskriptif pada data kategorik. Kita akan masuk ke statistik inferensial atau introduction-nya. Setelah peneliti selesai mendeskripsikan variabel yang mereka minati, mereka biasanya ingin membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan pengukuran yang telah mereka lakukan pada sampel mereka. Praktik ini yang disebut melibatkan pengaitan probabilitas statistik inferensial dengan setiap variabel yang diteliti. Probabilitas adalah peluang terjadinya hasil tertentu. Bagaimana contohnya? Silakan diskusikan dengan kolega lainnya. Distribusi frekuensi telah dipelajari saat membahas tentang statistik deskriptif. Distribusi frekuensi adalah membuat daftar semua kemungkinan hasil atau pengamatan dan menghitung berapa kali setiap hasil terjadi, kemudian dapat divisualisasikan menggunakan grafik. Sedangkan distribusi probabilitas membuat grafik probabilitas dari semua hasil yang mungkin dari variabel bukan frekuensinya. Terlampir adalah contoh data divisualisasikan menjadi distribusi frekuensi dan distribusi probabilitas. Menurut Anda, apa persamaan dan perbedaan kedua gambar tersebut? Kita akan kembali belajar tentang distribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi probabilitas yang memiliki nilai rata-rata, median, dan modus yang sama, yang juga digambarkan dalam bentuk kurva lonceng. Terlampir adalah contoh kurva dengan distribusi normal atau dalam bentuk lonceng. Tidak semua sampel terdistribusi secara normal. Beberapa sampel memiliki distribusi miring atau skewed. Pada distribusi skewed, rata-rata, median, dan modus tidak sama.
Terlampir adalah contoh negatif skew yang miring ke kanan dan positif skew yang miring ke kiri. Uji normalitas pada kuantitatif data, kita akan juga membahasnya. Berbagai metode statistik yang digunakan untuk analisis data membuat asumsi tentang normalitas, termasuk korelasi, regresi, UJT, dan analisis varians. Teorema batas tengah menyatakan bahwa ketika ukuran sampel memiliki 100 atau lebih pengamatan, pelanggaran terhadap normalitas bukan merupakan masalah utama. Ada dua metode utama untuk menilai normalitas, yaitu grafik dan numerik. Terlampir adalah contoh dari tes normalitas data menggunakan grafik. Terlampir adalah bentuk laporan tes normalitas data menggunakan angka yaitu nilai Z dari skewness dan kurtosis. Selain itu juga terdapat nilai P dari uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nilai Z didapatkan dari value dibagi standar error. Data dinyatakan normal jika nilai Z, skewness, dan kurtosis dalam rentang min 2 hingga 2. Selain itu, data dinyatakan normal jika p-value dari Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk di atas 0,05. Demikianlah diskusi kita untuk sesi ini. Terlampir referensi yang digunakan. Silakan membaca modul sesi ini untuk lebih mendalam mempelajari topik pada sesi ini. Selamat belajar!